Tidak ada kompetitor-kompetitor yang melayani warga Indonesia di daerah 3T ataupun tempat-tempat terpelosok terpencil. Kami berharap dari besaran subsidi yang tahun ini diberikan sekitar 352 miliar dapat ditingkatkan kembali di tahun-tahun berikutnya sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan pos universal. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, karena saat ini Pos Indonesia menjadi bagian dari Danantara dan kita semua ingin mendukung agar Pos Indonesia dapat kembali ke core kompetensinya logistik, kami mohon agar anggota Dewan yang terhormat dapat mendorong seluruh kementerian, lembaga, badan, TNI Polri untuk dapat mengoptimalkan layanan Pos Indonesia untuk kebutuhan pengiriman dokumen, pengiriman barang, pengiriman logistik pemerintahan, dan satu yang cukup penting Bapak Ibu sekalian, mohon dibantu untuk dapat mensukseskan mulai tahun ini kami akan mulai membuka layanan bukan hanya kargo haji Bapak Ibu, tapi juga kargo umroh. Jadi mulai minggu depan ini umroh sudah mulai dibuka kembali dan kami sudah mulai melayani layanan kargo kiriman umroh menuju ke tanah air. Selain itu yang terakhir, kami juga akan memulai layanan kiriman barang serta kiriman paket bagi para pekerja migran Indonesia. Antara lain beberapa negara yang menjadi fokus awal kami adalah Hong Kong, Taiwan, dan juga ya Pak, Malaysia. Betul Pak, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, serta juga pekerja migran yang ada di Saudi Arabia. Jadi ini adalah tempat-tempat yang kami mohon untuk dapat didukung juga oleh Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Dan ini menutup paparan dan laporan kami. Selanjutnya kami mohon arahan dan pesan-pesan serta masukan dari Bapak Ibu sekalian anggota Dewan yang kami hormati. Baik Pak Dirut, mungkin Pak Dirut dari paparannya luar biasa. Tapi Pak Dirut baru beberapa saat Pak Daud Yosef memegang PT Pos ini. Kalau kita melihat angka-angka ini mengerikan Pak. Bapak ngeri nih, ngeri Pak. Ya, sehingga turun terus Pak. Sampai tahun 2025 turun. Bapak optimis 2026 bisa naik? Naik dikit aja, bisa ya? Optimis Pak. Oke. Kalau kita sama-sama punya hati, ini yang hadir ini Bapak direktur-direktur ini, saya yakin ini bisa naik. Yang punya hati tidak Bapak saja. Seluruh aparat negara ini harus punya hati. Sudah saya ingatkan itu. Tidak terus maunya sendiri. Ada bagian dari negara ini yang mau mati, mau kolab, mau bangkrut, mau ambruk. Yang tadi disebut sama Bu Ketua bahwa sejak lahir saya kenal. Lahirnya duluan saya Pak. Ya, kalau kita ngomong sejarah, Belanda pun juga mengandalkan ini. Maka ketika itu dibangun, pertama kali yang dibangun PT Pos, itu 0 km rata-rata. Ya, kalau nggak dekat pelabuhan ya 0 km. Kodim, masjid, itu dulu 0 km semua. Kantor bupati, itu 0. Nah ini, kalau kita bicara tadi Bapak katakan di analisa SWOT, maka kekuatan kita ini banyak Pak. Yang harus kita mengertikan, jangan sampai kita ini melemah terus. Ya, ini kalau kita bicara SWOT tadi, bahwa brand value ini malah jatuh di weakness. Padahal itu sebenarnya brand kuat Pak. Itu kekuatan. Itu strength mestinya. Nah, saya menganggap ini strength. Gitu. Harus kita masukkan ke strength. Nah, ini
Jaringan kita, struktur kita sampai 3T. Wah, ini luar biasa, Pak. Termasuk, nah, kekuatan lagi. Ini miliknya negara. Negara memerlukan suatu unit logistik yang handal. Nah, ini tantangan. Tantangannya Bapak, Ibu. Nah, cuman kelemahannya manajemen tidak mampu menerjemahkan semuanya ini, kelemahan, kelebihan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Tuntutan zaman ini apa sih? Pengennya cepat, pengennya aman, pengennya murah, transparan gitu. Ini tantangan, Pak. Padahal kelebihannya banyak. Gitu ya. Ini yang harus dimengertikan semua. Terus sistem layanan ada COD, ada ini logistik juga loh, Pak. Ada QRIS, ada macam-macam. Gitu. Hidupnya pos ini sementara ini hanya bagaimana melayani pensiunan, BLT. Gitu aja, Pak. Kalau enggak ada ini ditarik ke perbankan, sepi pos itu, Pak. Pos ini ramenya kalau tanggal 5. Setelah itu sepi lagi. Gitu. Nah, ini saya juga melihat kurikulum vitae-nya Pak Doni Maya Wardana. Wah, ini dari DHL, Pak ya. Saya kagum, Pak, dengan DHL ini. Bapak harus belajar. Serap ilmunya di sana masuk ke sini. Saya melihat, kalau melihat TV itu, ada Formula One, ada MotoGP, DHL di mana-mana, Pak. Itu segmen yang dia garap luar biasa. Memindahkan motor, mobil dari satu titik, satu minggu ini pindah ke sini, sampai komponen kecil-kecil, dihampir semua sama DHL, Pak. Ayo kita bermain di segmen ini. Coba Bapak nanti sama pimpinannya yang di Jerman sana, ayo kita kerjasama. Itu gini, Pak. Tawarkan, aku punya kelebihan, struktur saya seperti ini. Walaupun segmennya dia menggunakan udara, kan gitu ya, menggunakan udara. Laut nggak laku ya, karena kurang cepat. Apalagi di Indonesia, antri masuk pelabuhan itu setengah mati. Ya, di Semarang banyak banyak keluhan. Nah, kalau juga bisa ini di dalam Bapak katakan bahwa ada kemungkinan kita juga melakukan membangun jaringan bersama dengan kompetitor. Ayo ini kita lakukan. Tidak hanya statement di dalam paparannya Bapak ini gitu. Kapan ini mau dimulai? Kalau ini nggak dimulai di catatan ini saja, percuma, Pak. Karena kelebihan Bapak terhadap 3T ini luar biasa. Tidak semua orang, tidak semua perusahaan punya jaringan 3T. Ya kan gitu, Pak ya. Ini peluang. Nah, inilah yang harus Bapak lakukan sehingga yang lain, yang terakhir, semua badan usaha milik negara maupun kementerian ini memerlukan logistik dari mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Bapak bisa tawarkan dan kita bisa support, katakanlah Bapak punya tanker saja. Ini ngomong kosongnya seperti itu. Negara dan antara, izinkan tankernya saya yang mengelola. Saya yakin lebih murah daripada tanker-tanker swasta. Wow, ini Pak
Jenderal ini yakin saya. Loh gitu Pak, Yes. ojo tanggung-tanggung. Hanya ngirim duit, ngirim sudahlah. PT Kereta Api Ibu ya. PT Kereta Api itu juga kadang-kadang perlu komponen dari luar, cepat set. Nah gitu. PT Inka katakanlah. Bagaimana dia ekspor ke Australia, biarkan PT Pos yang ambil. Dia ke Dubai ke mana? Wah, ini luar biasa. Beli atau bikin jaringan bersama. Andai kata dikit-dikit kita jadi calo-calo dikit ya nggak apa-apa lah. Ya, yang eksekusi orang lain tapi kita dapat fee 10% ya katakanlah. Wis lumayan. Tapi lama-lama kita bisa ambil alih sendiri gitu Pak. Itu mau kita seperti itu sehingga Bapak punya wawasan keluar, tidak hanya mengandalkan ketika ini kita dapat BLT, dapat tidak hanya itu Pak. Kuno itu. Loh iya Pak. Coba ini banyak sekali Garuda katakanlah. Bapak kerjasama dengan Garuda. Garuda rugi juga. Nah kalau Bapak ikut di situ, mungkin dia keuntung, Bapak juga untung. Itu Pak, pimpinan terima kasih.